Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ananda. Ana Humairah dari SMIT Alfitia. Di sini kami akan menyajikan karya tulis ilmiah kami guna memenuhi persyaratan perlombaan LKTI yang ditaja oleh mahasiswa Unilak bekerja sama dengan Kepala Sekolah SLTA Sederajat Riau. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum saya masuk kepada bab 1, saya akan menjelaskan apa saja poin-poin yang akan kami presentasikan pada video kali ini. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada metodologi penelitian, yang keempat ada pembahasan, dan yang kelima ada kesimpulan. Kita mulai pada latar belakang. Populasi manusia di bumi kini ada 7,94 miliar jiwa dan akan meningkat setiap tahunnya. Hal ini pula yang mempengaruhi tingkat kebutuhan energi dunia. Minyak bumi merupakan sumber energi yang eksis dibutuhkan di bidang transportasi. Seperti yang kita lihat sehari-hari, kendaraan-kendaraan roda 2 ataupun roda 4 yang biasa digunakan untuk berangkat beraktivitas menggunakan bahan bakar BBM yang merupakan jenis bahan bakar minyak bumi. Minyak bumi sendiri bukanlah tipe sumber energi yang dapat diperbaharui, yang artinya akan habis suatu saat nanti. Dalam menanggapi hal ini, manusia harus mencari energi alternatif sebagai kesiapan menggantikan minyak bumi. Transportasi yang kita gunakan sehari-hari mayoritas masih menggunakan minyak bumi. Bahkan kendaraan bermesin diesel pun masih menggunakan campuran minyak bumi dalam biodieselnya, yang biasa kita temukan di pom bensin dengan nama biosolar. Hal ini dikarenakan tingginya kompresi mesin mobil jika menggunakan biodiesel dengan konsentrasi yang tinggi, sehingga perlu dicampurkan dengan minyak bumi. Biodiesel sendiri merupakan bahan bakar transportasi bermesin diesel yang berasal dari minyak nabati yang bisa kita dapatkan dari hewan ataupun tumbuhan. Salah satu tumbuhan yang juga menjadi bahan dasar pembuatan biodiesel adalah pohon kelapa sawit yang juga menjadi bahan dasar pembuatan minyak goreng. Dalam kehidupan sehari-hari, tak jarang kita menemukan minyak goreng yang dipakai untuk kebutuhan memasak, seperti memasak makanan, makanan rumahan, ataupun berdagang. Minyak goreng yang dipakai tersebut akan terbuang dan menjadi limbah berstatus jelantah, yang bisa berbahaya bagi tubuh manusia. Dengan adanya biodiesel sebagai energi alternatif pengganti minyak bumi dan biodiesel yang mampu dihasilkan dari tanaman yang memiliki kandungan minyak nabati yang sama dengan minyak goreng yaitu kelapa sawit, maka inilah yang menjadi dasar kami melakukan penelitian ini dalam rangka memanfaatkan limbah jelantah yang mudah didapatkan daripada terbuang sia-sia menjadi energi alternatif pengganti minyak bumi. Dari latar belakang yang telah rekan Ana jelaskan tadi, kita bisa mengidentifikasi masalah. Yang pertama, sumber energi minyak bumi menjadi sumber energi yang paling banyak digunakan dan terbatas jumlahnya. Yang kedua, biodiesel mampu menjadi alternatif pengganti minyak bumi. Dan yang ketiga, biodiesel bisa dihasilkan dari minyak kelapa sawit, hasil penggorengan, atau yang sudah menjadi jelantah. Lalu, dari identifikasi masalah tersebut dan latar belakang yang telah dipaparkan tadi, kita bisa nih merumuskan masalah-masalah. Apa sih? Yang pertama, bagaimana minyak jelantah dapat menjadi energi alternatif pembuatan biodiesel? Dan yang kedua, bagaimana sih proses pembuatan biodiesel dari minyak jelantah? Oke, tujuan dan manfaat penelitian yang dapat atau yang bisa kita sama-sama rasakan. Yang pertama, kita mengetahui bagaimana pembuatan biodiesel dengan memanfaatkan minyak jelantah sebagai alternatif minyak bumi. Lalu tujuan yang kedua, kita mengetahui bagaimana proses pembuatan biodiesel dari minyak jelantah. Sedangkan manfaatnya, yang pertama kita dapat memanfaatkan limbah jelantah yang awalnya itu terbuang, kita bisa manfaatkan supaya menjadi lebih baik. Lalu yang kedua, manfaat untuk pembaca, untuk pelajar, serta masyarakat luas, diharapkan ini sebagai wawasan yang akhirnya dapat dipraktekkan di masyarakat luas sehingga jelantah dapat kita manfaatkan supaya lebih baik. Dan yang ketiga, bagi peneliti diharapkan dapat mengetahui segala hal dalam penelitian ini secara mutlak. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam tinjauan pustaka. Kami memaparkan 3 poin di sini. Yang pertama adalah minyak jelantah. Minyak jelantah menurut KBBI adalah hasil sisa penggorengan yang telah digunakan berulang kali. Kerap kali kita menemukan minyak jelantah ada di Indonesia. Dan minyak jelantah ini kalau ditinjau nih dari segi senyawa kimianya mengandung senyawa-senyawa yang bersifat karsinogenik
atau dapat merusak DNA. Dari sini akan menimbulkan banyak penyakit, di antaranya penyakit kanker. Kita nggak mau ya generasi kita ataupun generasi selanjutnya itu mudah terpapar penyakit, sehingga minyak jelantah ini harus kita manfaatkan. Yang kedua, ada biodiesel. Biodiesel adalah energi alternatif untuk mengganti minyak diesel. Biasa sumbernya kita dapatkan dari minyak tumbuhan ataupun lemak hewan. Nah, minyak atau biodiesel ini biasanya sering dicampur dengan petroleum, diesel, ataupun solar, sehingga biodiesel itu merupakan senyawa yang mudah digunakan, tidak bersifat beracun, tidak banyak senyawa sulfur, dan tidak bersifat aromatik. Yang ketiga adalah energi alternatif. Energi adalah segala sumber daya yang digunakan untuk melakukan proses kegiatan, entah itu dalam bentuk bahan bakar, energi listrik, energi panas, ataupun energi mekanik. Nah, energi alternatif terbarukan itu apa sih? Adalah energi yang berasal dari sumber terbarukan atau sumber-sumber yang mudah didapat dan dapat diproduksi dalam waktu yang relatif singkat. Lalu selanjutnya kita masuki ke dalam metodologi penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu. Kami menggunakan labor SMA Alvitia sebagai tempat, dan waktunya kami melakukan eksperimen selama bulan September hingga bulan Oktober 2022. Lalu jenis penelitiannya, kami menggunakan metode eksperimen, yaitu metode yang paling dapat diandalkan keilmiahannya karena dilakukan proses yang ketat terhadap variabel-variabelnya. Lalu untuk prosedur kerja, ada alat bahan dan cara kerja. Untuk alat dan bahan, kami menggunakan alat-alat gelas ukur, corong, kompor, panci, termometer, botol 3 liter, dan timbangan. Untuk bahannya, kami menggunakan minyak jelantah sebanyak 1 liter, natrium hidroksida atau NaOH sebanyak 2,8 gram atau 3 gram. Yang ketiga ada metanol, kami menggunakan sebanyak 200 ml, dan air. Setelah alat dan bahan saya paparkan tadi, sekarang kita masuk ke dalam cara kerja. Yang pertama, kita timbang NaOH sebanyak 2,8 gram. Lalu, kita timbang metanol atau kita ukur metanol sebanyak 200 ml di dalam gelas ukur kimia. NaOH sebanyak 2,8 gram tadi kita masukkan ke dalam gelas ukur kimia yang berisi metanol sebanyak 200 ml. Lalu campurkan NaOH dan metanol hingga terbentuk larutan yang homogen, dan larutan ini disebut metoksida. Lalu siapkan panci dan kompor, ukur minyak jelantah sebanyak 1 liter dan panaskan minyak jelantah hingga minyak jelantah bersuhu 50 hingga 60 derajat Celcius. Sambil menunggu suhu minyak jelantah turun, masukkan metoksida tadi ke dalam botol yang berukuran 3 liter. Lalu diikuti dengan memasukkan minyak jelantah tadi yang telah dipanaskan ke dalam botol 3 liter. Dan campurkan minyak jelantah serta metoksida tadi hingga tidak ada pisahan yang terbentuk. Lalu buat separaton dari botol, di mana tutup botol disumbat oleh paku, dan di bawah botol kita buka untuk memberikan ruang udara terhadap minyak jelantah yang akan kita bentuk pisahan nanti. Lalu masukkan minyak jelantah dan metoksida yang telah tercampur tadi ke dalam separaton dan tunggu selama 1x24 jam untuk membentuk gliserol. Setelah 24 jam, maka akan terbentuk endapan yang dinamakan glikol dan cairan yang dinamakan gliserol. Gliserol akan kita ambil untuk tahap selanjutnya, sedangkan glikol akan kita buang. Setelah glikol kita buang, gliserol tadi kita masukkan lagi ke dalam botol berukuran 3 liter, lalu siapkan air dan panaskan air hingga bersuhu 50 hingga 60 derajat Celcius. Air hangat tadi dimasukkan ke dalam botol yang telah berisi gliserol tadi dan dicampur hingga campuran tidak memiliki pisahan. Lalu masukkan kembali atau tuangkan kembali ke dalam separaton dan tunggu selama 24 jam hingga terbentuk biodiesel dan pisahan air. Setelah 24 jam akan terbentuk biodiesel yang dapat kita gunakan atau biasa disebut B100. Baik, kita masuk pada bagian pembahasan. Penggunaan minyak nabati sebagai bahan baku pembuatan biodiesel memiliki satu masalah, yaitu tingginya viskositas atau ketebalan cairan. Dalam menangani hal ini, kita bisa mencampurkan atau mereaksikan minyak nabati dengan metaoksida.
yaitu gabungan antara alkohol berantai pendek dan katalis. Proses inilah yang disebut dengan transesterifikasi. Proses ini nantinya akan mengubah asam lemak trigliserida yang ada pada minyak nabati menjadi asam lemak ester atau biodiesel. Kita akan menguji mutu dari biodiesel tersebut. Caranya dengan menggunakan pignometer. Yang akan kita cari di sini adalah massa jenisnya. Sesuai rumus yang bisa kita lihat pada slide. Dan pignometer yang kami gunakan adalah pignometer berukuran 25 mili. Dan ketika ditimbang pignometer yang sudah diisi biodiesel, maka kita dapatkan beratnya yaitu 43,23 gram. Sementara yang tidak ada biodiesel 21,03 gram. Lalu kita masukkan ke rumus dan kita dapatkanlah hasil 0,88 gram per mililiter. Hal ini sesuai dengan standar densitas biodiesel yaitu antara 0,85 sampai 0,89. Oke, apa sih kesimpulan yang bisa kita dapat dari pemaparan materi KTI kami? Yang pertama, biodiesel mampu menjadi energi alternatif dari minyak bumi, walaupun mayoritas kendaraan di sini bukan mayoritas yang menggunakan mesin berbahan bakar diesel. Namun, diharapkan ke depannya ada ya mesin diesel yang bisa mengkompresikan biodiesel 100% atau B100. Yang kedua, minyak jelantah yang merupakan limbah rumah tangga itu dapat dimanfaatkan secara luas atau diubah menjadi bahan baku pembuatan biodiesel atau B100 sehingga energi minyak bumi tersebut dapat tergantikan dengan energi alternatif yang berasal dari minyak jelantah yang tidak dipakai tersebut. Itu tadi merupakan pemaparan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Biodiesel Alternatif Minyak Bumi, Jelantah sebagai Bahan Baku Pembuatan Biodiesel. Semoga dari hasil presentasi kami bisa menjadi motivasi masyarakat luas untuk menumbuhkan energi alternatif bumi dari minyak jelantah. Anananda, Ana Umay.